Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur lagi kembali kepada Tuhan. Kalau kita masih boleh bertemu lewat channel ini untuk memperluas pelayanan kita ke depan, mari saya mengajak kepada kita semuanya untuk tetap semangat, tetap optimis dalam menjalani hidup di dunia ini, saudara. Sebelum kita jauh mendengarkan firman Tuhan pada saat sore hari ini, saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara jangan lupa seperti biasa untuk tetap puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan berbicara tentang mengapa Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Mari kita buka dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-6 ayat 11. 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-11 di sini dikatakan begini. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya, saudara. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa mengapa tabut Allah ini ada di rumah Obed-Edom, yaitu ketika Raja Daud pergi mengambil tabut Allah ini di orang Filistin, kemudian mereka membawanya dengan cara yang salah, yaitu mereka menaikkannya pada lembu, sehingga ketika lembu itu miring dan tabut Allah itu miring, ada seorang perwira atau abdi Allah di situ karena melihat tabut Tuhan ini miring, ia memegang, dan akhirnya firman Tuhan katakan saat itu juga Usa mati dibunuh oleh Tuhan, saudara. Dan hari ini saya mau katakan, ketika hal itu terjadi, maka sadarlah Daud bahwa cara mereka membawanya adalah salah, sehingga mereka menitipkan tabut Allah itu di rumah Obed-Edom, saudara. Dan mengapa terjadi, saudara? Saya mengatakan oleh karena itu bertepatan dengan judul kita pada hari ini, yaitu mengapa Obed-Edom diberkati Tuhan, saudara. Latar belakang Obed-Edom ini diberkati Tuhan karena kita tahu bahwa mereka saat Obed-Edom ini adalah abdi Allah, dan hidup mereka pada saat itu mungkin biasa-biasa saja. Namun ketika mereka menerima tabut Tuhan itu di rumahnya, saudara, luar biasa firman Tuhan katakan Obed-Edom diberkati Tuhan. Jadi hari ini saya akan berbicara yaitu mengapa Obed-Edom diberkati. Yaitu yang pertama, Obed-Edom diberkati karena menghormati tabut Allah, saudara. Ketika Daud menyimpan tabut Allah ini di rumah Obed-Edom, Obed-Edom ini menghormati tabut Allah ketika disimpan di rumahnya, saudara. Apa arti dari semua ini, Bapak Ibu Saudara? Mari kita belajar untuk menghormati tabut Allah dalam rumah kita. Bagaimana kita menghormati tabut Allah? Yaitu kita tahu bahwa rumah kita adalah rumah pujian, dan firman Tuhan katakan hendaklah rumah ini jadi rumah pujian, saudara. Rumah yang kita miliki, berkat yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita pakai sebagai rumah pujian, saudara. Mari kita hadirkan tabut Allah itu hadir dalam rumah tangga kita, dalam rumah kita, sehingga ketika tabut Allah itu hadir, saudara, mari kita menghormati tabut Allah itu, saudara. Jadi yang pertama, mengapa Obed-Edom diberkati, saudara, ketika hadirnya tabut Allah di rumah mereka, yaitu karena Obed-Edom menghargai tabut Allah, saudara. Yang kedua, mengapa Obed-Edom ini diberkati saat tabut Allah ada di rumah mereka, yaitu Obed-Edom ini mau menerima dengan sukarela tabut Allah ini disimpan di rumahnya, saudara. Banyak rumah tangga mengeluh kalau ibadah datang di rumah mereka. Banyak keluarga mengeluh kalau ibadah di jadwal ibadah di rumah mereka. Sering katakan belum ada apa-apa dan tidak ada apa-apa di rumah. Nanti majukan saja offer ke keluarga yang lain. Tapi saya mau katakan, mari terimalah kehadiran tabut Allah itu di rumah dengan syukur, niscaya engkau akan diberkati, saudara. Saya telah melihat contoh-contoh rumah tangga yang menghadirkan bait Allah ada di rumah mereka. Mereka sangat diberkati oleh Tuhan, saudara. Walaupun kita bukan memahami atau memegang paham hidup yang bahagia atau hidup yang diberkati, saudara. Tapi saya mengatakan, setiap orang yang mengundang roh Allah atau tabut Allah dalam rumah mereka, firman Tuhan katakan akan diberkati. Jadi Obed-Edom diberkati oleh Tuhan ketika tabut Allah ada di rumah mereka, yaitu mau menerima tabut Allah itu dan sepenuh hati untuk simpan di rumah mereka, saudara.
Yang ketiga, mengapa Obed-Edom diberkati saat tabut Allah ini ada di rumah mereka? Yang ketiga, karena ada tabut Allah itu sendiri di rumah mereka, saudara. Kita semua tahu di mana roh Allah ada di situ, maka di situ firman Tuhan katakan di situ ada damai sejahtera. Mari kita belajar untuk menghadirkan tabut Allah ini di rumah kita, saudara, supaya keluarga kita diberkati. Dan saya mau katakan, ketika kita hadirkan tabut Allah itu di rumah kita, maka dari situ menjadi salah satu pintu utama damai sejahtera Allah hadir dalam rumah kita. Oleh sebab itu jangan pernah mengeluh, jangan pernah merasa cemas, jangan pernah merasa bimbang, dan jangan pernah merasa ragu untuk menghadirkan tabut Allah ada di rumah saudara. Ketika tabut Allah itu sudah ada di rumah saudara, jangan pernah mengeluh, tapi hormati tabut Allah itu, kemudian terima tabut Allah itu dengan sepenuh hati. Dan yang ketiga, hadirkan tabut Allah itu dengan sepenuh hati dalam rumah saudara. Niscaya saudara akan diberkati. Ingat, tabut Allah adalah di mana Allah berdiam. Tabut Allah itu berbicara, bukan saja tabut Allah yang dipikul oleh manusia lagi, saudara. Tapi saya mau katakan tabut Allah itu adalah hati kita, saudara. Mari undang hati kita ini, mari undang roh Allah hadir dalam hati kita ini. Supaya ketika tabut Allah hati kita ini dimiliki, ditunggangi, dan didiami oleh Roh Kudus, hidup kita akan diberkati, dipulihkan, bahkan firman Tuhan katakan akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati renungan singkat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.